And a beautiful young lady came into the church. Lalu ada seorang gadis cantik datang ke gerejanya dia. And it was Irene. Dan itu adalah Irene sendiri. And then from 2009 Lalu dari tahun 2009 to 2012, sampai 2012, she attended church. dia selalu datang ke gerejanya. And then she partnered with a Filipino international church. Dan dia juga bekerja sama dengan gereja Filipina di Hong Kong. She's Filipino. Dan dia juga orang Filipina. And created a church ministry Dan dia membuat gereja untuk pelayanan ministry to reach domestic workers in Hong Kong, untuk menjangkau para wanita, para pekerja domestik di Hong Kong, both Filipino maupun Filipina and dan Indonesian. juga orang-orang Indonesia di sana. So Irene is celebrating Dan Irene akan merayakan her 13th year untuk 13 tahunnya of pastoring domestic workers in Hong Kong. dan dia telah melayani ministry di untuk para pekerja domestik di Hong Kong. And that's why we came to Indonesia Ini salah satu alasan kenapa kami datang ke Indonesia 6 years ago 6 tahun yang lalu to learn how to love and be friends to Indonesians untuk belajar bagaimana caranya mencintai dan bagaimana caranya berteman dengan orang-orang Indonesia in Hong Kong, yang ada di Hong Kong, so far away from home. yang betul-betul mereka tuh jauh sekali dari rumah mereka di Indonesia. There are over 200,000 Indonesians Mungkin di sana lebih dari 200.000 orang Indonesia in Hong Kong yang bekerja di Hong Kong that are domestic dan workers, mereka adalah pekerja domestik. plus many professionals and other people Mungkin ada beberapa yang profesional that are from Hong Kong. dan itu juga mereka dari Hong Kong. Chinese Indonesians Orang-orang Chinese Indonesia, and native Indonesians. mungkin juga orang-orang lokal Indonesia. So Irene and I, Irene dan saya we married 7 years ago telah menikah 7 tahun yang lalu because I loved her sacrifice karena dia begitu mencintai pengorbanannya Irene to love workers untuk mencintai para pekerja-pekerja who need Jesus yang membutuhkan Tuhan Yesus so far from home. yang betul-betul jauh dari rumahnya. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, Father, Bapa, Roh Kudus, and Holy Spirit, we love you. kami mencintaimu. Thank you for bringing us to this church today. Terima kasih telah membawa kami ke gereja ini hari ini. GGB El Shaddai. GGP El Shaddai. GGB El Shaddai. GGP El Shaddai. Bless this church. Berkatilah tempat ini gereja ini. Minister to everyone that is here today. Lakukan ministry ke manapun kau hari ini. Encourage everyone throughout this whole area for you, Jesus. Berikan dorongan atau semangat kepada orang di sekitar sini yang menunjukkan Tuhan Yesus. And come. Dan datanglah. Holy Spirit, Roh Kudus bring healing to our bodies. akan membawa kesembuhan untuk semua badan-badan. Bring wisdom to our lives. Bawa wisdom atau kedamaian ke semua kehidupan kita. Bring joy to our worlds. Bawa sukacita ke dunia. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Datanglah Roh Kudus. Holy Spirit comes. Datanglah Roh Kudus. Speak to us and encourage us today. Tuhan bicara kepada kami, beri kami kekuatan. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Amen. Amin. I want to tell you a little bit about the miracles of my life, Saya ingin bercerita sedikit mengenai keajaiban yang dia alami dalam hidupnya. but let's start with this Bible verse. Mungkin kita awali dengan baca firman Tuhan. 1
1 Thessalonians 1 Tesalonika chapter 5, ayat 5 verses 16 ayat through 16 18. sampai 18. You can read it in Bahasa. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Amin. I am an English teacher, Bahwa dia pernah menjadi seorang guru bahasa Inggris, but I was also called dan dia juga dipanggil sebagai to serve the Lord and pastor and help others to know Jesus. disebut juga pastor yang akan melayani untuk menolong banyak orang untuk mendapatkan Yesus. In a few days, Dalam beberapa hari I will turn 58 years old, bahwa dia akan berulang tahun dan akan berumur 58 tahun. but I was called Tapi saya tetap mendapat panggilan when I was 9 years old. pada saat dia menjadi Kristen, pada saat dia berumur 9 tahun. My mother was dying of cancer. Waktu itu ibunya sekarat karena mengidap penyakit kanker. She had the surgery to remove the womb to no more children. Dan ibunya harus diangkat peranakannya karena kanker dan tidak mungkin memiliki seorang anak lagi. She never healed from her surgery. Pada saat itu dia tidak pernah merasa sembuh setelah dioperasi. The tumors were going all over her body. Tapi tumor itu malah menggerogotinya ke seluruh tubuhnya. And she went to a Pentecostal meeting just like GGB El Shaddai. Pada saat itu dia pergi ke pertemuan gospel atau KKR yang diadakan seperti gereja mirip seperti gereja Pantekosta. By the way, Tapi congratulations GGB on your 100-year anniversary. ya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. GGP sudah berumur lebih dari 100 tahun. I'm so glad that Pastor Dickey has brought us into a relationship of love with GGB. Dan saya juga terima kasih kepada Pastor Diki sebagai ketua umum bahwa telah membawa dan memperkenalkan kami dengan gereja Gerakan Pantekosta. Amen. Dan saya betul-betul terima kasih. So my mother went to a church, Pada saat ibu saya pergi ke gereja seperti gereja Pantekosta itu, and the pastor said, "Where do you go to church?" dan pastornya itu bilang, kamu mau pergi ke gereja mana? And my mother lied. Dan ibunya menyukainya. She didn't really go to church. Sebetulnya dia tidak pergi ke gereja. So the pastor smiled at her Lalu pastornya tersenyum kepada ibunya and held her hand with his two dan fingers, dia memegang dua jari ibunya, and the Holy Spirit dan touched Roh her. Kudus telah menyentuh dia. And she fell under the power of the Dan Spirit. dia merasakan begitu besar ratusan ribu kekuatan. And 2 months later, Dan 2 bulan kemudian, all the tumors were gone. dan semua tumornya telah hilang. She lived until she was 79 years old. Dan dia hidup sampai berumur 79 tahun, baru meninggal Desember lalu. And last December, she went on to be with the Ya, Lord. Desember lalu dia telah ada di surga. The Bible says Di Alkitab dikatakan in Ephesians dalam sebuah penglihatan that we are seated in the heavenly realms with Jesus. bahwa dia akan duduk di sebelah kanan kerajaan Allah bersama dengan Yesus. So she's with the Lord. Dan dia sudah berada dengan Tuhan Allah. And I bet has a big smile on her face Dan saya yakin bahwa dia sekarang punya senyum yang besar because she used to love to sing that song when she was in Hong Kong with me. Nah, pada saat di Hong Kong dia menyukai sekali lagu yang tadi dinyanyikan. You know that song? Mau tahu lagu apa? Da 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 da. Shout for joy, haleluya. She loved that song. Mamanya begitu suka lagu itu. So I bet she's very happy we're together Dan today. saya yakin bahwa dia begitu bahagia mendengar lagu tadi dan bersama-sama dengan kalian di sini. After my mother was healed, Pada saat ibunya sudah disembuhkan, I was 9 years old. dia masih berumur 9 tahun.
Mommy, can I go up to the pastor to pray? Mami, boleh nggak saya pergi ke depan dan saya berdoa bersama dengan pastor itu? I want to try Jesus. Saya mau mencoba Tuhan Yesus. So the pastor smiled, Lalu pastornya tersenyum, touched my hand with his 2 fingers, peganglah tangan saya dengan 2 jari, and I fell under the power of the Holy Spirit. dan dia akhirnya jatuh terbaring karena kekuatan dari Roh Kudus. And the Lord called me that day Dan pada saat itu Tuhan telah memanggil dia to serve Him all my life. untuk melayani dalam sampai selesai hidupnya. 21 years ago, 21 tahun kemudian, after Bible college setelah dia selesai sekolah teologi and working in the corporate world, dan dia bekerja di sebuah perusahaan korporat, the Lord called me to come to Asia. terus Tuhan bilang bahwa kamu harus datang ke Asia. And then 19 years ago, Lalu 19 tahun yang lalu, after teaching in English and ministering in churches in South Korea, dan pada saat itu dia mengajar bahasa Inggris dan juga melakukan ministry di Korea Selatan, and doing underground work in China, dia pada saat di Cina juga dia harus dibawa sembunyi-sembunyi di bawah tanah untuk memberitakan Injil, I came to Hong Kong. dan dia akhirnya pindah ke Hong Kong. And in my first 9 years, Dan untuk 9 tahun pertama, but continuing on, dan terus berlanjut, I taught high school English for 15 years. dia mengajar anak-anak SMA untuk selama 15 tahun, I would sing on the streets of Hong Kong publicly, dan dia juga membawa organ untuk bernyanyi secara umum di pinggiran jalan di Hong Kong. and in 7 years we sang to 10 million people. Dan setelah 7 tahun dia telah bernyanyi kepada 7 juta orang. We sing a song like this. Dia menyanyikan lagu seperti ini. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves Tuhan you. Yesus mencintaimu. And then we would sing it in Chinese. Lalu dia juga menyanyi dalam bahasa China. Yesu ai ni. Yesu ai ni. Tuhan Yesus mencintaimu. Yesu ai ni. We sang that song to 10 million people. Dia telah menyanyikan lagu itu ke lebih dari 10 juta orang. And then one day, Lalu suatu hari 2 ladies came up to me. ada 2 wanita datang kepada dia. Can you give us a Bible? Lalu bilang, bolehkah saya minta Alkitab? And I didn't have enough money to give a Bible. Dan saya waktu itu tidak punya uang untuk memberikan Alkitab. So I prayed. Terus dia mulai berdoa. And I was fatter back then. Dan pada saat itu dia lebih gemuk dari sekarang. I worked. Dan dia juga bekerja. I did church and ministry. Dan dia juga melakukan ministry And di gereja. then I'd eat a big pizza Dan dia selalu makan pizza dan porsi yang besar. and go to sleep. Terus dia tertidur. But the Lord said, wake up! Tapi Tuhan Allah bilang, bangun! Send 3,000 emails. Kirimkan 30.000 email. And I did. Dan dia lakukan, kirim 30.000 email. And an organization in Dan America ada satu organisasi di Amerika, gave me thousands and thousands of free dan Bibles dia mengirimkan ribuan Alkitab gratis to give to people in Asia. untuk diberikan gratis kepada orang-orang di Asia. 15 years ago, 15 tahun yang lalu, we started receiving Bibles. dia mulai menerima Alkitab gratis itu. And we've given away over 1 million Bibles and Christian educational books. Dan dia juga memberikan lebih dari 1 juta Alkitab dan buku-buku edukasi atau kepada jutaan orang. Because the Lord answered a prayer. Karena Tuhan Allah telah menjawab doa-doanya. And we've asked, Matthew 7:7. Dan bisa dibaca juga di Matius 7 ayat 7. We asked, Kita mintalah, we received, dan setelah minta kita terima. we knocked on the door, Ketuklah, they opened the door, dan Tuhan Allah membuka pintunya. we sought, and we found. Dan Seek and find. dan kita akan cari dan kita akan menemukannya. And the Lord has taken those Bibles. Dan Tuhan juga akan menyediakan Alkitab itu. Some have come to Indonesia, Dan beberapa juga sudah dikirim ke Indonesia, Philippines, Filipina, Myanmar, Myanmar, China, China,
We just gave 5,000 Bibles to Chinese believers. Dan dia juga pernah memberikan 5.000 Alkitab kepada orang-orang percaya di Cina. They come to our office in Hong Kong. Dan mereka juga datang ke kantor kami di Hong Kong. And they say, "Yay!" Dan mereka berteriak, ya, karena sukacita. And then they go up to China. Dan mereka akhirnya pergi keluar dan pergi ke Cina. And then they mail it everywhere all over China. Dan mereka juga mengirimkan email-email ke seluruh Cina. I don't know what they do. I just give them whatever they want. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi saya akan berikan apa yang mereka mau. Yes, because in China, in Hong Kong, karena Cina dan Hong Kong, it's against the law bahwa melawan hukum for a foreigner, terutama untuk orang asing seperti dia, to tell anybody what to do. Untuk tidak boleh menceritakan apa yang harus dilakukan. So people come, I give them Bibles. Lalu orang datang, dia hanya berikan gratis. And they take them home. Dan mereka bawa pulang ke rumah. Amen. Amen. So 10 years ago, 10 tahun yang lalu, I wrote a song. Dia menulis sebuah lagu based on 1 Thessalonians berdasarkan 1 Tesalonika 5:16 to ayat 18. 16 sampai ke 18. It goes like this. Dan lagunya seperti ini. Always be happy. Selalu terus bahagia. Never stop praying. Jangan pernah berhenti berdoa. Always be happy. Selalu terus bahagia. Never stop praying. Give Terima kasihlah. thanks. Whatever happens. Apapun yang telah terjadi, Give thanks. ucapkan syukur. Whatever happens. Apapun yang telah terjadi. For this is what God's will is for you. Untuk semua segala sesuatu yang Tuhan Allah inginkan untukmu. 2 months later, 2 bulan kemudian, I started singing it in church. dan dia mulai bernyanyi di dalam gereja. We're going to be happy. Kita akan menjadi bahagia. We're going to always Bahwa pray. saya akan terus berdoa. We're going to give thanks. Bahwa akan saya terus mengucap syukur. Whatever happens. Apapun yang terjadi. And I had a small blister Lalu dia akan dapat satu blister kecil. that came on my foot. Itu luka kecil di kaki kanannya. I'd been exercising. Lalu dia juga mulai melakukan olahraga. I lost 40 pounds. Dan dia juga kehilangan 40 pound atau 20 kilo. I went to the doctor. Lalu dia pergi ke dokter. They waited 8 days. Dan dia menunggu selama 8 hari. And they said, Dan dia bilang, you're going to die next week. kamu mungkin minggu depan akan mati karena infeksi ini. You're going to die next week. Kamu minggu depan mungkin akan mati. How many of you want to go to the hospital and say you're going to die next week? Siapa di sini yang mau pergi ke rumah sakit yang bilang bahwa 8 minggu depan kau pasti meninggal? So Lalu I had to pray. Lalu dia hanya berdoa. Remember the song I sang? Ingat lagu yang dia telah nyanyikan. Always be happy. Selalu terus bahagia. You're going to die next 2 weeks. Kau akan meninggal dalam 2 minggu ke depan. Never stop praying. Saya tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. You're bad because you're fat. Kamu buruk karena kau gemuk. Give Berterima thanks. kasihlah. We're going to cut off your leg to save your life. Kami akan memotong kakimu untuk menyelamatkan hidupmu. Whatever Apapun yang happens. terjadi, The only way to save your foot. salah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakinya tidak diamputasi. This leg was where the blister is. I don't know if you can see the leg. Ya, di kaki kiri ini udah tinggal sebelah, tinggal jempolnya saja. The only way to save the foot. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakinya. Because the school I worked for, Karena di sekolahan di tempat dia bekerja, they didn't pay for the insurance. bahwa dia tidak membayar asuransi. They promised me to take care of my medical. Padahal waktu masuk dia berjanji bahwa dia akan semuanya segala penyakitnya atau biaya-biaya akan ditanggung. They were only 10-year-olds high school. They were a good school, but they made a mistake. Sekolah itu baru berumur 10 tahun dan sekolah yang bagus, tapi mereka membuat kesalahan.
They say the devil is in the details. Bahwa iblis kadang-kadang tidak memberikan hal-hal yang detail. They made a mistake. Dan dia telah membuat kesalahan. So, by God's blessing, dengan karunia atau berkat dari Allah, I was able to save this leg. Dan kaki kirinya dipotong, diamputasi dan sudah through surgery. Dan dia melalui operasi, dia kaki kirinya tetap bisa selamat walaupun tinggal jempol satu. But this one leg, tetapi dengan satu kaki, is missing 4 toes, dengan hilang 4 jari, and 1/3 of the foot. Dan sepertiganya itu sudah hilang. But it cost over $200,000 US. Dan itu sebetulnya harganya bisa mencapai 200.000 US dollar. But it's worth it because I have a leg. Dan Right? itu masih masuk akal karena dia juga selamat, kakinya tidak dipotong. If I would have went to the free public hospital, Jika dia pergi ke rumah sakit umum, they would have cut off this leg. mungkin dia akan potong di bawah lutut. So the Lord showed me by writing that song Bahwa Tuhan menunjukkan bahwa dia telah menulis sebuah lagu to prepare me untuk menyiapkan dia for something untuk sesuatu that I would think is bad. bahwa yang dia pikirkan itu betul-betul buruk. Okay? Baiklah, So I visited Rudy. dan saya mengunjungi Rudy, I found out before I visited Rudy in Indonesia dan saya telah menemukan sebelum saya berkunjung kepada Rudy di Indonesia that I had diabetes. bahwa dia tahu bahwa dia memiliki penyakit diabetes. And I think my family had diabetes, but I didn't know. Saya pikir keluarga dia ada penyakit diabetes dan dia sebetulnya tidak tahu kalau ada penyakit itu Because I was adopted. karena dia diadopsi oleh keluarga lain. So before I visited Rudy, Sebelum saya kunjungan ke Rudy, even going to medical treatments, bahkan melalui perawatan medikal, I went blind in this eye. bahwa mata kiri saya telah kehilangan penglihatan. And then the day before I visited Rudy, Satu hari sebelum saya kunjungi Rudy di Indonesia, I asked Irene to marry me. dan dia melamar Alin untuk menikah dengan dia. And her pastor said, Dan pastornya Irene bilang bahwa Ken is sick. Ken sakit. Maybe you shouldn't marry him. Mungkin kamu tidak harus menikah dengan dia yang sakit. For her pastor's husband had died of diabetes. Dan suami dari pastor itu juga meninggal karena diabetes. But we were young and in love. Dan pada saat kami muda saling mencintai, And Irene said, dan Irene bilang, I will love my husband saya akan mencintai suamiku in sickness dalam keadaan sakit and in health. ataupun dalam keadaan sehat. Amen. Amin. So, January of 2020, Januari tahun 2022, I went to the foot doctor. dan terus dia pergi ke dokter yang khusus spesialis kaki, And the young man dan ada anak muda almost cried. hampir menangis He said, your toe bahwa dia bilang satu jarinya is, the bone is gone. dan tulangnya ternyata sudah hilang, busuk. And he said, you're going to have to get your leg cut off. Dan dokter juga bilang kepada orang itu, kamu pasti akan dipotong kakinya. For I couldn't take out any more loans to save this leg. Pada saat itu dia sudah tidak bisa memiliki pinjaman lagi di bank untuk menyelamatkan kakinya. So several months later, because everybody was afraid of COVID, Dan 7 bulan sebelumnya mereka semua takut terhadap pandemi COVID, I had my leg cut off. dan dia harus kakinya diamputasi. And the nurse in the ward where I was in the hospital Dan para perawat-perawat yang ada di rumah sakit itu, was my student from high school. dan beberapa pernah menjadi muridnya pada saat dia sekolah. And he loved me. Dan dia mencintai dia. And he made sure that they took good care of me. Dan dia meyakinkan bahwa dia akan merawat pastor Ken dengan baik. Always be happy. Selalu terus bahagia, Give thanks. berterima kasih See, the Lord takes care of us even in bad places. bahwa Tuhan Allah akan menolong kita walaupun kita berada di tempat yang He buruk. will take care of you. Tuhan Allah akan merawat kalian. Amen. Amin.
Now, Sekarang 15% 15% of people who get their legs cut off orang-orang yang sudah kakinya diamputasi die in less than 3 months. dia akan meninggal dalam waktu 15 bulan. 3 bulan. 85% 85% of people who get their leg cut off untuk kakinya yang sudah diamputasi die in less than 3 years. dan dia akan meninggal di bawah 3 tahun. In October, will celebrate 5 years. Dan Oktober kemarin dia telah merayakan yang ke-5 tahunnya dia tetap hidup. When I rehabilitated, after they cut my leg off, Setelah kakinya diamputasi, they had to show me how to walk again. terus dia menunjukkan terapi gimana caranya bisa berjalan lagi dengan kaki palsu. So I told everybody, Terus saya akan bercerita ke banyak orang I am going to dance again. bahwa dia bilang saya akan bisa menari lagi. And they laughed and cried. Terus mereka mengetawain sampai keluar air mata. So I would leave the hospital on a weekend. Dan dia akan meninggalkan rumah sakit di akhir minggu. I'd go right to the church. Terus dia pergi langsung ke gereja. And we'd have a prayer meeting, and I would sing on the piano, and we would pray. Pada saat itu ada pertemuan doa, persekutuan doa, dan dia memainkan piano dan dia juga berdoa. While that was going on with my body, Dan apapun yang terjadi terhadap tubuh saya, we got over 250,000 books and Bibles to give away to people. dan dia juga dengan kondisi sekarang sudah memberikan 250.000 buku-buku gratis ke banyak orang. We never stopped. Bahwa saya tidak pernah berhenti. Someone gave me 180,000 N95 masks. Dan ada juga orang yang memberikan 100.000 lebih masker. And we gave them away for free. Dan dia juga membagikan masker itu yang saat itu langka diberikan secara gratis. When people couldn't get masks during COVID. Pada saat COVID orang kesulitan mencari masker, dia bisa membagikan secara gratis. One day in my hospital bed with my leg cut off, Satu hari setelah diamputasi kakinya, dia hanya bisa tertidur di rumah sakit. we raised over $200,000 US. Tapi dia bisa menggalang dana sekitar $200.000 For Bibles, untuk Alkitab, masks, masker, and ministries in different countries. dan dia akan melakukan banyak pelayanan ministry ke banyak negara-negara lain. The people at the hospital thought I was crazy. Dan orang-orang di rumah sakit bilang, pasti dia orang gila. Are we giving him too much medicine? Apakah dokter memberikan terlalu banyak obat ke dalam tubuhnya? But we kept on doing the work of the kingdom. Tapi tetap dia memberitakan kabar untuk kerajaan Allah. We want to encourage you. Dan saya juga ingin memberi semangat dukungan kepada kamu. That people are very sick. Mungkin ada orang yang betul-betul sedang sakit. But that doesn't mean bahwa itu tidak berarti that their spiritual gifts are gone. Bahwa sebetulnya semangat yang telah diberikan telah pergi. They just have to keep saying, "Datanglah Roh Kudus." Dan harus dilakukan hanya terus bernyanyi dan berkata, "Datanglah Roh Kudus, strengthen me, beri kami kekuatan, and show me what to do." Dan tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Remember Jeremiah 29:11? Ingat ada ayat di Yeremia 29 ayat 11. The Lord has given you a great purpose. Bahwa Tuhan telah memberikan engkau tujuan yang luar biasa. Until you go to heaven, sampai kamu masuk ke surga. There is a plan of God Itu for adalah you rencana Allah to give untuk memberikan life to the world. Bahwa memberikan sinar atau cahaya ke dunia. And the Lord says right now, dan Tuhan telah bicara hari ini barusan. The prayers and the hopes you have, dan para pendoa dan harapan yang kau miliki, He will answer those prayers. Tuhan Allah akan jawab semua doa-doamu. And you will see your dreams dan kau akan menerima impianmu become a reality. Menjadi satu kenyataan. Amen. Amen. Let me show you one thing. Saya akan menunjukkan sesuatu. Okay, let me show you one thing. Can you
Can I have my chair? Okay. Saya ingin menunjukkan sesuatu. Saya harus duduk. I want to apologize to you. Saya minta maaf sebelumnya kepada kalian. I can wear a suit, Bahwa dia tidak bisa pakai celana panjang. but it's very hard for me to fit my leg in my suit. Ya, sulit sekali memasukkan kaki palsunya kepada celana panjang. So I look really weird Dan kemungkinan dan dia sepertinya terlihat aneh because I walk like this. karena saya berjalan seperti itu. So our ministry team, Dan tim ministry atau pelayanan they've recommended dia memberikan rekomendasi that I show you the whole truth dan mungkin tunjukkan kepada semua. so you can see what it's like Mungkin menjadi kalian bisa melihat seperti apa to get up every morning bahwa pada saat bangun pagi and instead of put on your clothes, dan pada saat engkau mengenakan pakaianmu put on your leg dan pada saat mengenakan di kakimu and get ready to dance. dan siap berdansa. Okay? Baiklah. We were at a seminary the other day Dan kami juga melakukan pelayanan di hari yang lain. and we had a young man touch my leg Ada satu anak muda sudah menyentuh because lututnya. we don't want you to be afraid. Tujuannya adalah bukannya saya mau membuat kalian menjadi takut. When the young man touched my leg, Pada saat anak muda menyentuh kakinya, I pretended that it was painful. terus dia pura-pura bahwa begitu sakit. And I went, ah! Terus dia berpura-pura berteriak sampai kaget si anak muda. And then I said, no, I'm just joking with you. Tidak, saya hanya bercanda denganmu. There's no pain. Betulnya tidak ada rasa sakit sama sekali. We want people to know Saya ingin orang-orang tahu that people who have illness, bahwa orang-orang yang memiliki sakit they're just like you and me. dan mungkin seperti engkau dan saya. We just need encouragement Yang dibutuhkan hanya dukungan that we still are moved and used with the Holy Spirit mungkin kita bisa berjalan dengan melalui Roh Kudus to tell the gospel of Jesus Christ untuk memberitakan Injil melalui Tuhan Yesus around the world. dan bisa keliling dunia. Until you go to heaven, Siapa yang ingin pergi ke surga, no matter what your condition, tidak masalah dengan tradisi, you can still make a difference. dan kau tetap akan bisa membuat sebuah perubahan. Every morning, Setiap pagi, Irene's getting ready for work. bahwa Irene siap-siap untuk pergi bekerja. She works at a school in Hong Kong. Dia bekerja di sebuah sekolahan di Hong Kong And we pray. dan dia berdoa. She helps me on the phone Dia menolong menyiapkan telepon handphonenya. because I went fully blind 3 years ago. Jadi saya betul-betul total hilang penglihatannya 3 tahun yang lalu. Remember the man in the Bible who was blind? Ingat ada satu orang buta di dalam Alkitab Jesus said, "You are blind for God's glory." bahwa Tuhan Yesus bilang kamu dibutakan tentunya untuk kemuliaan Allah, Tuhan Allah, Not because of sin. tapi bukan karena dosa. The Lord gave me a gift to have these disabilities Dan Tuhan telah memberikan hadiah ketidakmampuannya dia, so that everyone can have hope. dan dia bisa memberikan kepada banyak orang harapan baru. Okay, Baiklah, so here it is, inilah. the great unveiling. Oke. Biasanya dia waktu pertama kali. Okay, I have. Saya punya. This is where I put my leg for protection. Ini yang ditaruh untuk bisa menjaga kakinya biar tidak lecet. And these are so my legs not scratch. Ini juga menjaga kakinya untuk tidak tergores. Now this is just like your leg. Ini sebetulnya mirip seperti kaki kamu. It's just missing some bones. Hanya hilang beberapa tulang saja. When the children come up to look at me, Pada saat anak-anak datang melihat dia, I tell them I'm a pirate. Arr! dibilang bahwa dia seorang bajak laut. But my eyes don't need to be covered right now. Dan pada saat ini matanya tidak perlu recovery atau membaik. They still say I look handsome.
Tetap dia terlihat tetap ganteng. What do you think? Handsome, no handsome? Bagaimana menurut kalian? Ganteng atau nggak ganteng? Okay. So I put my sock on. Dan saya pakai kaos kakinya. This protects and helps my leg not to fall off. Dan ini yang membuat dia tidak jatuh. Sometimes if the leg is loose, Kadang-kadang bahwa dia juga kehilangan kakinya. I get out of the car Lalu pada saat dia masuk ke dalam mobil, and the leg falls on the ground. dan dia juga pernah kaki palsunya lepas dan jatuh dari dia. Luckily, Dan untungnya, I have people who will help me find my leg. dan ada orang yang membantu dia untuk menemukan sepatu palsunya. Now, Sekarang my leg does not hurt, kakinya sudah tidak sakit lagi. so if I drop my leg on the ground Pada saat kakinya jatuh di tanah and there's nobody around, dan mungkin tidak ada seorang pun di sana, I just go on the ground and look for it. dan dia mungkin akan merangkak untuk mencari kakinya. Irene says, Dan no! Alin bilang tidak, But I want to be strong. tapi saya ingin menjadi lebih kuat. I should not be afraid to have to crawl around on the Bahwa ground. saya tidak perlu takut saya akan merangkak di lantai. What is Philippians, what is it, 4:13 say? Di dalam Filipi 4, I can do all things saya bisa melakukan segala sesuatu. through Jesus Christ who strengthens me. Melalui Tuhan Yesus untuk menguatkan aku. And you can too. Dan kamu juga bisa seperti itu. Amen? Amen. Okay, so I put on my leg. Oke. Baiklah, saya akan masukkan lagi kakiku ke sepatu palsunya. And I stand up. Dan saya berdiri. I have to check everything Dan saya akan menggoyang segala sesuatu. to make sure that I don't fall down or trip. Bahwa memastikan bahwa saya tidak akan jatuh pada saat melakukan perjalanan. But I can do all things. Bahwa saya akan bisa melakukan segala sesuatu. When my leg gets tired, Pada saat kaki saya mulai sedikit lelah, I become a flamingo. dan dia menjadi seperti burung bangau. Flamingos are known for standing on one leg. Bahwa burung bangau kadang-kadang dia berdiri dengan mengangkat satu kakinya seperti ini. The other day we went to a zoo in Vietnam. Beberapa hari yang lalu dia pergi ke Vietnam ke kebun binatang. And I danced with the flamingos. Dan dia berdansa dengan burung bangau itu. Okay? Baiklah, Now Irene and Irene dan saya, we want to dance to worship the Lord and praise the Lord. saya ingin berdansa untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. For the joy of the Lord is our strength. For joy to the Lord. Oh, do they know that song? Do you know that song? Tahu nggak lagu itu? For the joy of the Lord Sukacita Allah is our strength. menjadi kekuatanku. The joy of the Lord Sukacita bersama dengan Allah is our strength. itu adalah kekuatanku. Another song we sing is Lagu lain yang saya nyanyikan adalah Walk, walk, walk jalan, jalan in the light. walk, walk, walk Walk, walk, walk. in the light, Walk, walk, walk. in the light. Walking in the light of God. We will dance, dance, dance. Menari, menari, menari. In the light. Dance, dance, dance. In the light. We will dance, dance, dance. In the light. Dancing in the light of God. Saya menari bersama dengan Tuhan. The rehabilitation, the training to walk again, Untuk dia mendapatkan rehabilitasi untuk dia bisa berjalan lagi, was hard. itu betul-betul sulit. They had me lift weights. Dia harus mengangkat beban dulu, menguatkan tangannya. Then they had me get on a machine to push as hard as I could to get my muscles strong.
Dia juga harus melakukan seperti push up untuk membuat otot-ototnya menjadi lebih kuat. Then they put me on a trampoline. Do you know what a trampoline is? Dan dia juga ditaruh kepada yang bisa. And I'd have to jump. Trampolin yang bisa lompat-lompat. I am on a stage here, so I'm not going to jump. But just imagine, I was jumping on the trampoline. Bisa dibayangkan dia loncat-loncat di atas trampolin. They had me walk on a pole. Dan dia juga harus jalan di lantai yang dingin. So what can we learn? Apa yang kita bisa pelajari? The Lord Tuhan Allah will train us, akan melatih kami, and we can do all things through Jesus Christ who strengthens dan us. kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus untuk membuat kami menjadi lebih kuat. What's your dream? Apa menjadi mimpi kalian? And then put it into a plan. Lalu taruh di dalam rencanamu. And then train to make it a reality. Dan berusaha untuk membuat itu rencanamu menjadi kenyataan. We are still getting Bibles to give to the world. Bahwa kita akan terus bersama dengan Alkitab untuk mencapai kepada Tuhan. And we still are working to love Indonesians in Hong Dan Kong. dia terus bekerja untuk mencintai Indonesia dari Hong Kong. This week we have leaders from Indonesia and the Philippines. Dan minggu ini akan hadir pemimpin-pemimpin Kristen dari Indonesia dan Filipina. And we're going to pray every day Dan here kita akan berdoa mulai besok setiap hari. so that we can try to serve women no matter what religion they are. Dan besok juga dia mulai melayani wanita-wanita tidak peduli dari agama manapun juga, To train to have better lives. untuk melatih dia mendapatkan hidup yang lebih baik. For how many of you have two eyes that work? Di mana di tempat ini masih memiliki dua mata yang masih bisa melihat. How many of you have two legs that work? Beberapa orang di tempat ini yang kakinya masih normal bisa berjalan. For if I can do some things, Dan apapun yang saya bisa lakukan sesuatu, imagine what you could do. dan bayangkan apa yang bisa kau lakukan dengan mata yang masih normal dan kaki yang masih You normal. can follow Jesus Kau harus bisa mengikuti Tuhan Yesus and bring the kingdom of God dan bawa kerajaan Allah to everyone's life untuk semua kehidupan orang, that are so empty and dry. dan untuk orang-orang yang telah merasa kesepian atau kekeringan. Amen. Amin. When I was in my 20s, Pada saat dia mulai berumur 20 tahun, I learned about the Holy Spirit. dia mulai belajar mengenai tentang Roh Kudus. I learned that God still wants to heal people. Bahwa dia juga belajar bahwa Tuhan Allah selalu ingin menyembuhkan orang-orang. He still wants to train people with the scripture. Dia juga tetap ingin melatih banyak orang dengan ayat-ayat Alkitab. He still wants to give people business and words of wisdom. Dan tetap memberikan usaha-usaha dan kata-kata bijaksana. He wants Romans 12:2 Di dalam Roma 12 ayat 2, to transform you by the renewing of your mind. untuk mentransformasi atau merubah yang menjadi apa pikiran-pikiran yang di dalam pikiran menjadi pikiran yang baru. The rest of Romans 12 explains that you will bring the healing of God to your community. Roma 12 juga memberitakan bahwa engkau juga bisa menyembuhkan orang di luar sana. You will bring the healing of God to your community. Engkau akan membawa kesembuhan dari Tuhan kepada dunia. God's healing will come to your community. Bahwa Tuhan juga memberikan penyembuhan kepada komunitas kamu. So, as we end here, Dan di akhir I want to pray for you khotbah saya akan berdoa untuk kamu. that you will receive great encouragement from the Lord. Bahwa engkau akan menerima betul-betul dukungan atau semangat dari Tuhan To read about Jesus, untuk bisa menerima Tuhan Yesus, to read about the early church, untuk menerima untuk gereja-gereja baru, to read the Bible and know it's real, untuk membaca Alkitab bahwa tahu itu bahwa semua isi Alkitab adalah betul-betul and to asli, bring great hope not only for your everyday life,
dan akan memberikan banyak harapan kepadamu setiap hari, but for your whole community. tapi untuk seluruh komunitasmu. How many tears Berapa banyak tangisan are crying right now yang telah ditangiskan hari ini all over Bali, di seluruh Bali, all over di Indonesia? seluruh Indonesia. But the Lord, Tapi Tuhan, He is knowing the tears, bahwa Dia tahu tangisan-tangisan itu, and He's saying, I am sending healing. dan Dia tahu dan Dia akan mengirimkan kesembuhan-kesembuhan. No one is crying alone anymore. Tidak ada seorang pun lagi akan menangis dalam kesepian. Oh. Oh. Someone has a question. Mungkin ada beberapa orang ingin bertanya, What was the song apa lagu you wrote yang telah kau tulis? the day you first met Irene? Apa yang lagu telah ditulis pada saat hari pertama dia bertemu dengan Irene? Back in 2009. Itu balik ke tahun 2009 lagi. Okay, you forced me. Oke. Pada saat kau ketemu saya pertama kali, I'm going to sing it for you. dan saya akan menyanyikan lagu itu lagi. And this song people sing around the world. Dan lagu itu telah dinyanyikan ke seluruh dunia. I am beautiful. Saya cantik. I am loved by my Father. Saya telah dicintai oleh Tuhan Allah. Jesus loves me. Tuhan Yesus telah mencintai I saya. am never Saya tidak pernah alone. kesepian. By the way, you are Oh, itu beautiful. cantik. You are loved by your Father. Telah dicintai Tuhan Allah. Jesus loves you. Tuhan Yesus mencintaimu. You are never Tidak alone. pernah kesepian. Then we have the chorus. We are filled and happy with God. Saya ada satu chord yang dia suka cinta dengan Allah. We are filled and happy with God. We are filled and happy with God. Saya merasakan We are filled and happy with God. With God. Then we all sing together. We are beautiful. Kita nyanyi bersama-sama. We are loved by our Father. Jesus loves us. We are never Alone. One more time. We are beautiful. We are loved by our Father. Jesus loves us. We are never alone. Everyone, we are filled. We are filled and happy. With God. Come on. We are filled and happy with God. Come on. We are filled and happy with God. Lord Jesus, bless these people. Tuhan Yesus memberkati semua orang di tempat ini. Encourage them. Beri mereka juga dukungan They can do all things bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatu through Jesus Christ who strengthens them. melalui Tuhan Yesus untuk memberi kami kekuatan Answer their every need. dan jawab semua keinginan mereka Bring healing, dan bawalah penyembuhan business wisdom, dan bisnis wisdom and help them dan to, tolonglah mereka to encourage their children untuk bisa juga memberi dukungan kepada anak-anak that Jesus is real. bahwa Tuhan Yesus betul-betul nyata. We love you all. Kami mencintaimu semua. Amen. Amin.